Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatun Nafisa, NIM 18 dari Ilmu Pemerintahan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah AIK 3 tentang materi pemurnian dan pembaharuan di dalam dunia Islam. Pemurnian dalam bahasa Arab disebut dengan tajrid, yang artinya mengosongkan. Tajrid sama halnya dengan membuat kembali asli. Maka dalam istilah akademik, pemurnian disebut dengan purifikasi atau murni. Pemurnian itu sebenarnya memurnikan kembali ajarannya. Dalam hal ini adalah agama Islam. Yang dimaksud dikembalikan pada sumber aslinya, yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Pemurnian itu juga sering disebut dengan istilah al-rujuk ilal Quran wa sunnah. Dan pemurnian itu hanya ada di ranah ibadah dan akidah. Jadi tidak ada pembaharuan atau pemurnian di dalam akidah dan ibadah. Selanjutnya adalah pembaharuan. Pembaharuan berarti memperbarui. Pembaharuan dalam arti kreasi dan inovasi agar kemudian Islam yang turun pada abad ke-7 Masehi hingga hari ini menjadi relevan. Yang perlu diperbarui di sini adalah penafsiran tentang keagamaan. Nama lain dari pembaharuan itu sendiri adalah tajdid. Pembaharuan itu sama halnya dengan memodifikasi. Yang masuk dalam tajdid yaitu muamalah atau yang berkaitan dengan pendidikan atau ilmu. Pemurnian dan pembaharuan itu dapat disatukan atau menjadi satu. Bentuk pembaharuannya salah satunya adalah Muhammadiyah dengan orang-orangnya. Untuk contoh yang pertama adalah Muhammadiyah itu memakai 11 rakaat pada saat sholat tarawih. Mengapa demikian? Kenapa tidak memakai 23 rakaat atau mengambil rakaat yang lainnya? Sebab menganggap 11 rakaat itu lebih dekat dengan ajaran Nabi. Untuk contoh yang kedua adalah Muhammadiyah melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di tanah lapang. Mengapa demikian? Karena tidak dianjurkan kedua sholat ini dilaksanakan di masjid, melainkan di tanah lapang. Jika itu tidak terjadi hujan badai, yang kembali lagi untuk memurnikan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk contoh yang ketiga, yang melapori sekolah formal di Indonesia untuk memakai celana, kursi, dan meja, itu adalah Muhammadiyah, yang kemudian ditentang karena dianggap meniru gaya Belanda. Sebab waktu itu sekolah-sekolah di Indonesia tidak memakai itu, hanya berada di musola, kemudian duduk bersila dan melingkari ustadz dan memakai dampar, yang itu meniru perilaku Nabi Muhammad. Untuk selanjutnya membicarakan tentang peradaban Islam yang di dalamnya menjelaskan tentang zaman keemasan. Zaman keemasan Islam itu sendiri terjadi pada waktu Bani Abbasiyah. Seluruh literatur kalau berbicara tentang zaman atau peradaban Islam itu akan meneropong pada zaman Bani Abbasiyah. Bukan hanya literatur, dunia pun dan Kristen pun belajar di Islam. Peradaban Islam tidak akan terjadi jika berpegang pada pemurnian saja. Jadi, peradaban syarat utamanya itu harus siap dengan pembaharuan. Kemajuan Islam di berbagai bidangnya. Di zaman Abbasiyah, tepatnya Khalifah Al-Ma'mun, dia adalah pemimpin Abbasiyah pada waktu itu. Yang diteropong dari sejarah, kepemimpinannya itu maju. Peradaban dalam bidang salah satunya
muncul perpustakaan pertama yang berada di Bandar yang bernama Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, yang itu membuat orang barat itu masuk di negeri Islam untuk belajar. Maka syarat untuk peradaban itu kuncinya pada pembaharuan yang harus ditopang dengan ilmu. Yang kunci ilmu itu sendiri adalah perpustakaan. Peradaban itu dibangun dengan angka. Angka adalah revolusi munculnya dalam peradaban Islam. Apa sebab yang dulunya bahasa Arab yang menjadi bahasa internasional pada zaman Abbasiyah yang sekarang terganti oleh bahasa Inggris, yang artinya Islam itu mengalami kemunduran? Berikut adalah alasan-alasannya. Alasan utama mengapa bahasa Arab terganti dengan bahasa Inggris untuk menjadi bahasa internasional. Pada waktu orang Barat pulang dan membawa ilmu dari negeri Islam, sedangkan pada waktu Islam berjaya, Barat itu di bawah taklukan Islam. Begitu mereka sudah berilmu, di balik pusat peradaban Islam ditentang. Pada tahun 1258 terjadi peperangan tentara-tentara Mongol atau tentara Tartar ke Baghdad untuk menghancurkan seisinya, bahkan menghancurkan perpustakaan Darul Hikmah. Yang kunci utama peradaban itu berada di perpustakaan. Setelah itu Eropa maju dan kemudian menjelajahi dunia untuk menjajah, salah satunya di Indonesia. Inilah kenapa bahasa Inggris sampai sekarang menjadi bahasa internasional dan sisa peradaban Islam sudah dihanguskan dan tidak ada tampak tilas. Perlunya pembaharuan dan pemurnian itu sendiri adalah untuk kita bangkit dari keterpurukan. Kita harus sadar sebagai muslim, kita pernah berjaya pada waktu itu. Dan ilmu yang ada di berbagai bidang, salah satunya seperti ada Al-Khawarizmi di bidang matematika, Al-Kindi di bidang filsafat, ada Ibnu Sina di bidang kedokteran, ada Ibnu Rusdi di bidang fikih, Al-Ghazali di bidang tasawuf, dan Al-Idris di bidang sejarah. Yang terakhir adalah tokoh-tokoh pemurnian dan pembaharuan Islam. Ibnu Taimiyah yang lahir kisaran 1263, yang setelah peradaban Islam hancur diserang tentara Mongol pada tahun 1258, dan kemudian ia mengembangkan semangat al-rujuk ilal Quran wa Sunnah. Islam mundur karena tidak mau berkiblat kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ada seseorang yang bertanya kepada seorang tokoh yang luar biasa yang ada di Mesir yang bernama Amir Sakib. Dia bertanya, kenapa Barat maju sedangkan Islam mengalami kemunduran? Dan dijawab, Barat maju karena meninggalkan kitab sucinya, Islam terpuruk terbelakang karena meninggalkan kitab sucinya. Mengapa demikian? Sebab ilmuwan maju ditentang oleh gereja, karena dari gereja dari zaman kegelapan, maka ia tinggalkan kitab sucinya. Itulah yang disebut dengan sukurelisme atau memisahkan agama dengan ilmu. Barat meninggalkan kitab sucinya karena penuh dengan kemistikan, tidak penuh dengan realitas. Kenapa demikian? Kenapa kitab Injil disebut dengan banyak kemistikan? Karena kitab Injil bilang bumi itu
datar, sedangkan Galileo bilang bumi itu bulat, dan itu berarti bertentangan dengan gereja. Pada saat dia meninggalkan kitab sucinya, dia pergi ke negeri Islam untuk membaca Al-Quran.